Ternyata pas aku buka pintunya, aku melihat keadaan lorong yang begitu rame dengan sosok pocong dan kuntilanak yang berdiri di setiap pojok rumah sakit tersebut. Oke sob, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya supaya saya semakin semangat lagi menceritakan kisah-kisah horor. Oke sob, kali ini kita akan membahas kisah horor yaitu rumah sakit yang angker sob. Kita akan bercerita dari sudut pandang sang penulis sob. Mari kita mulai. Let's go. Bukan tanpa alasan aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke Jawa Tengah karena baru saja aku mendapatkan kabar teman kecilku sudah lama dirawat di rumah sakit. Sebut saja namanya Ardi. Setelah menaikin bis dari Bandung dengan perjalanan panjang, akhirnya saya berhenti di sebuah terminal yang mana harus saya melanjutkan perjalanan saya menaiki angkutan umum pada saat itu. Dengan bergegas saya keluarin HP untuk memberitahu ke supir angkot tujuan saya selanjutnya sob. Tetapi sialnya chatan aku sama Ardi saat itu berakhir cuma kata, "Lihat saja rumah sakit yang besar." Ternyata sob, Ardi lupa menulis nama rumah sakitnya. Aku coba hubungi Ardi, tapi nomornya tidak aktif saat itu. Akhirnya, karena tidak tahu tujuan rumah sakit mana, aku membilang kepada supir itu untuk memberhenti saja di rumah sakit yang besar. Sang supir yang berkata saat itu, "Mas, rumah sakit di sini banyak yang besar mas." "Ya udah, kita lanjut aja bang." Maka dengan persetujuan itu berangkatlah kami setelah maghrib berlalu. Dan aku sepanjang jalan memperhatikan setiap sudut bangunan kota saat itu untuk melihat rumah sakit yang besar. Ternyata akhirnya aku melihat rumah sakit besar itu ada di depanku. Aku berkata ke supir saat itu, "Mas, di sini aja mas. Ini sepertinya mas." Tetapi raut wajah si mas itu langsung berubah dan dia langsung berkata, "Benar yakin di sini mas? Gak salah alamat?" Dan aku cuman lempar senyum, langsung memberi ongkos ke mas itu. Sesampai di rumah sakit itu, aku langsung menuju ke resepsionis dan terlihat suasana sangat sepi saat itu. Aku coba memanggil-manggil tetapi tidak ada seorang pun saat itu. Akhirnya aku putuskan untuk pulang dan tiba-tiba saja ada suster menyampari dan menanyakan perihal kedatangan aku saat itu. Dan aku menjelaskan bahwa ingin menjenguk temanku yang sakit di rumah sakit ini sambil menunjukkan foto Ardi saat itu. Dan langsung saja sang suster menjawab dengan judesnya bahwa di sini tidak ada nama Ardi yang dimaksud. Tiba-tiba datang lagi seorang suster yang entah dari mana dia datangnya, sudah berada di belakangku saat itu dan berkata, "Mari mas, saya antarkan ke kamar Ardi." Dan saya langsung mengikuti suster itu. Suasana di rumah sakit itu benar-benar sangat sepi. Dan sesampai di kamarnya Ardi, aku cuman lihat 2 tempat tidur kosong. Seketika aku mau memanggil suster tadi karena mungkin susternya keliru. Dia menunjukkan kamar yang salah. Tiba-tiba terdengar suara Ardi yang memanggil
namaku dari belakang. Sontak aku berbalik melihat Ardi dengan wajah yang pucat. Tapi di sini aku berpikir ya wajar saja, Ardi ini lagi sakit saat itu. Ardi langsung bertanya, "Sudah lama nyampe di sini?" Dengan anggukan dan sautan aku mengatakan, "Baru saja, Di." Karena sudah larut malam, akhirnya aku memutuskan tidur di rumah sakit malam itu, dan Ardi di atas tempat tidur sedangkan aku di bawahnya dengan hamparan karpet saat itu. Tiba-tiba seketika aku mau tidur, Ardi berpesan kepadaku bahwa apapun yang didengar dan apapun yang kamu lihat, tetap tidur saja, jangan keluar. Dan aku cuman mengangguk berpikir buat apa pula keluar malam-malam lagi, karena kondisi lagi capek juga saat itu. Dan malam semakin larut, seketika aku mendengar seperti ada suara pintu dan tembok yang ditabrak sangat kuat, sehingga aku yang lagi tidur saat itu kaget. Ingin melihat keluar, tapi kepikiran kata Ardi jangan keluar. Jadi aku bawa tidur saja saat itu. Suara itu semakin kencang dan semakin mengganggu tidurku, dan akhirnya aku putuskan untuk keluar karena mungkin saja ada seseorang mau minta bantuan saat itu. Ternyata pas aku buka pintunya, aku melihat keadaan lorong yang begitu rame dengan sosok pocong dan kuntilanak yang berdiri di setiap pojok rumah sakit tersebut. Seketika aku terdiam dan badanku terasa kaku, dan tak disangka tiba-tiba saja Ardi sudah berdiri di belakangku dan berkata, "Sudah dibilang jangan dibuka, kamu malah membukanya." Dengan tatapan Ardi yang begitu marah pada malam itu. Dan aku langsung menurut kata Ardi dan kami kembali tidur saat itu juga. Ketika aku tidur di bawah kolong tempat tidur Ardi, aku melihat sosok pocong yang berbaring, sehingga malam itu aku gak bisa tidur. Pada pagi harinya, aku yang mau pamitan sama Ardi, melihat dia sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Tapi aku berpikir saat itu mungkin saja Ardi pergi ke ruangan lain untuk diperiksa. Dan aku hanya menulis pesan bahwa aku mau kembali ke Bandung sebab besok sudah mulai kuliah. Sesampai di depan rumah sakit itu, aku pun sempat sarapan di warung nasi uduk. Sontak sang ibu berkata, "Bukan orang sini ya mas?" Terus aku menjawab, "Iya bu, saya dari Bandung dan lagi menjenguk teman yang lagi sakit di rumah sakit itu," sambil menunjuk rumah sakit Ardi saat itu. Dan si ibu penjual itu kaget dan berkata, "Ah, yang benar mas, rumah sakit itu sudah tidak beroperasi lagi sejak 2015. Dan sambil menunjukkan koran tentang rumah sakit itu, yang mana rumah sakit itu ditutup karena terkendala sengketa. Tapi yang aneh sob, tiba-tiba saja habis ibu itu bercerita, chat Ardi masuk dan berkata, "Kamu gak jadi kesini, soalnya aku sudah pulang. Takutnya kamu kesini akunya sudah tidak di rumah sakit." Membaca chat Ardi itu akhirnya aku terdiam dan kaget, karena yang semalam bersamaku itu siapa? Oke sob, itulah kisah singkat dari rumah sakit yang angker. Oke, terima kasih. Jangan lupa lagi di like dan subscribe dulu saya supaya saya semakin semangat buat videonya. Bye!